Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 28 Juli 2020. Apa kabar pagi hari ini kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa ya. Sejuk, masih tetap sejuk Surabaya. Dan saya harapkan ini tidak mengurangi sukacita dan semangat Anda untuk beraktivitas. Pagi hari ini Pendeta Yonatan G dari Efesus Community, Pak ya? Boleh. Care City Church dua-duanya lah ya, atau banyak lagi ya? Banyak. Siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Yu. Pagi kasih Tuhan. Lama tidak ketemu Pak Yu. Iya lama. Berapa bulan? Masih masa kok pandemi ini. Pandemi ya. Oke. Masih tetap melayani di penjara? Masih, tapi nggak boleh hadir lewat Zoom. Lewat Zoom ya. Jadi semua lewat Zoom. Harusnya pagi ini kita Zoom aja. Zoom ya? Iya harusnya begitu Pak. Kenapa tadi tidak Zoom aja? Lebih enak live ya? Live ya, okay. Live di sini ya. Karena katanya tadi Pak Yo bilang biasanya kalau ke sini itu 45 menit Pak ya? Iya. Sekarang nggak sampai 30 menit ya? Nggak sampai. Oh, luar cepat biasa. Sekali, sepi karena anak sekolah belajar di rumah. Iya, betul. Itu ada plus minusnya. Bapak kan juga anak-anaknya belajar di rumah, Pak? Iya. Gimana, Pak? Sekarang jadi guru juga Bapak di rumah? Iya, mamanya jadi guru. Oh. Yang jadi guru mamanya. Ada laptop, ada gelas, ada ada gadget, wah berserakan deh. Ada kipas anginnya, ada apa macam-macam. Ada snacknya juga gitu. Ada snacknya, ada pisangnya. Jadi rumah itu kayak sekolah. Di setting 2 meja gitu. Ini guru satunya berarti nggak mau, yang ngajar guru perempuan aja. Yeah. Lalu di tengah-tengah mamanya. Iya. Maksudnya ikut jadi muridnya gitu ya. Ya, soalnya kan kalau online kan biasanya kan di unmute, di mute, terus kemudian kadang-kadang kan kalau banyak orang itu kan mungkin videonya dimatiin. Jadi kan udah mereka bisa kemana-mana gitu. Iya, bisa. Nggak jadi sekolah dong. Kalau nggak ditungguin gitu, waduh mereka bisa ambil gadgetnya dia main gini. Iya, terus laptopnya ngomel aja. Gurunya ngomong terus gitu ya. Iya. Tantangan anak zaman now ya. Itulah. Tapi kita semua percaya bahwa anak-anak yang bisa melewati masa pandemi ini adalah anak-anak yang strong ya. Betul. Saya katakan kalau kamu bisa belajar mandiri sendiri dengan gadget ini hasilnya 2 kali lipat. Karena tidak mudah. Iya, tidak mudah. karena kamu harus berjuang sendiri tanpa mungkin berebut bertanya di online itu berebut bertanya dengan teman-temannya atau apa. Nah itu membuat kamu lebih baik lagi daripada di sekolah. Jadi senang kalau kamu bisa mengatasi dan nilainya baik untuk online seperti ini. Pasti hasilnya itu real ya. Itu prediksi saya. Iya. Dan mereka yang bisa melewati masa-masa ini adalah orang yang strong. Kenapa? Karena imunnya pasti kuat. Oh iya. Saya imun, iman. Imun dan iman ya harus kuat. Oke, pagi hari ini Pak Yonatan tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan berdiam dan berakar. Saya tadi bilang Pak berdiam berarti 2 jam kita diam aja gitu. Bu Wahyu, hari-hari ini kita dipaksa dipaksa berdiam. Ternyata masa pandemi ini nggak turun, tapi beritanya tambah. Sampai-sampai saya nggak berani lihat TV, Bu. Iya, saya juga jarang lihat update. Karena TV saya rusak. Oh, sama. Iya. Nggak, saya serius, TV saya rusak memang. Artinya, kok nggak pernah grafik ini turun atau apa ya? Tambah medsos juga ya dari Facebook, dari apapun semuanya beritanya terus naik, terus sampai ada berita bahwa di Singapura, di Malaysia terjadi pandemi yang baru, terus mereka lockdown Indonesia di lockdown dengan negara-negara yang lainnya atau apapun ya. Jadi ya udah, kita nggak pernah menyangka loh Bu Wahyu kalau bulan-bulan ini Tuhan itu seolah-olah ya maaf kata saya kalau saya salah ya, Tuhan itu seolah-olah
diperkenan untuk dijumpai dari sisi agama apapun, dari pura, vihara, dari kelenteng, dari masjid, dari gereja. Maksudnya seperti apa? Seolah-olah Tuhan itu tidak mau dijumpai. Lockdown juga. Betul. Kayaknya semua segala jenis rumah ibadah kayaknya ada jarak dengan Tuhan. Siapa yang bisa menyangka buahnya? Nggak ada yang bisa menyangka, nggak ada yang bisa prediksi, nggak ada yang bisa menubuatkan, meramalkan bahwa bulan-bulan ini seolah-olah hubungan manusia itu ada jarak dengan Tuhan. Tetapi marilah kita nggak sepakat di dalam rumah ibadah atau apapun ya bentuknya, dan kita sepakat untuk teriak kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan pastinya Tuhan itu berkenan untuk hadir dalam kehidupan kita. Gitu. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang berkenan ditemui siapa saja. Betul. Dan di mana saja, kapan saja, ya. Betul. Kalau prediksi manusia jasmani memang seperti itu, seolah-olah orang-orang yang punya Tuhan, yang harus beribadah di rumah ibadah, itu seolah-olah tidak berkenan untuk dipertemui. Tapi buat saya terbalik. Justru pagi hari ini kita berdiam sampai berakar. Oke. Berdiam itu dalam arti seperti apa, Pak? Berdiam ya saya pikir lockdown di rumah, lebih banyak waktu. Lebih banyak waktu ya. Siapa yang kalau kemarin sih kita disibukkan dengan acara ini, pertemuan ini sampai satu acara yang tidak berfungsi, misalnya jalan-jalan atau apa ke mall atau maaf tidak berfaedah maksudnya. Maaf bukan saya kritis dengan mall atau jalan-jalan, tapi ya coba lihat aja semua sisi hiburan juga terkena juga ya, dari Jatim Park lah apalah semuanya terimbas semuanya. Jadi kalau kemarin mungkin kita banyak waktu untuk mengalokasikan waktu kita untuk kesana kesini, pertemuan itu, ketemu dengan ini keluarga itu, kita ke luar kota, ke luar negeri, apapun. Sekarang hari-hari ini kita duduk manis di rumah. Betul, diam, atau bahkan ada banyak orang-orang yang terimbas ekonominya dan macam-macam hal. Nah, ini saatnya untuk mempertebal, untuk mendekatkan. Kalau pagi hari ini kita berdiam, akhirnya sampai berakar. Berdiam itu berarti bukan do nothing ya? Bukan duduk merenungi nasib, bukan? Iya, bukanlah, bukan berdiam berpangku tangan, tidak. Saya punya sahabat yang tidak mempunyai order pekerjaannya dalam musim-musim corona sama ini. Sama sekali. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia bongkar semuanya gudangnya dia. Dia bongkar ini, bongkar itu, dan dia ketemukan barang-barang yang dia punya inspirasi untuk dijadikan ini, jadikan itu. Akhirnya dia mengatakan, saya tanpa modal saya dapat uang. Ya. Karena memang dia sudah punya itu. Barang apalah, mungkin bisa dikatakan barang-barang besi tua atau barang-barang apapun yang jenisnya yang mungkin dikatakan bisa bahasa Jawa itu rombeng ya. Bahasa Jawanya itu mungkin sudah rosokan. Tapi dia mengatakan dia olah dan dia katakan, wow, ternyata saya dapat uang dari tanpa harus saya membeli atau membelanjakan bahan-bahan yang baru. Gitu. Luar biasa. Dan banyak orang juga hari ini dituntut berkreativitas, dan banyak orang yang tadinya nggak bisa masak sekarang jualan loh, Pak. Iya, Bu. Iya. Makanya saya nggak jualan, Bu. Saya kasih kesempatan orang-orang yang jualan. Yang jalan lain. Iya. Justru nggak jualan ini, Bapak. Saya nggak jualan. 5 bulan ini, ya. Saya 5 bulan ini karena dalam musim corona pandemi ini saya justru malah tambah sibuk lagi. Tambah sibuk lagi saya. Terus keluar kota berbagi sembako ke panti asuhan, ke
ke STT, ke gereja-gereja, ke hamba-hamba Tuhan yang terdampak oleh COVID ini. Saya terus keliling dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli ini. Saya terus kontak mereka, cari mereka, apa yang kami bantu gitu. Oke, baik. Jadi tambah kerjaan ya. Tambah kerjaan, tambah sukacita tapi ya. Tambah sukacita. Justru tambah banyak gini. Jadi ya istri saya malah tambah seolah-olah ya udah deh, kalau memang Tuhan menghendaki kita untuk stuck dalam bisnis makanan, ya kita stuck dulu. Oke. Gitu. Pak, tadi Bapak katakan bahwa di masa seperti ini saatnya kita berdiam. Itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi justru semakin dekat dengan Tuhan. Itu prakteknya bagaimana sih? Kekasih Tuhan suruh ngapain ini di rumah? Ya, kalau selama ini ya sadar atau jujur lah. Kalau dalam musim-musim normal yang sesungguhnya kan kita banyak sibuk, banyak kepingin itu, kepingin ini, kepingin itu, pikiran kita terpecah-pecah. Sekarang kepingin ini, pengen itu, nggak ada duitnya, atau mungkin nggak boleh keluar. Ya betul. Jadi ya lebih banyak baca firman Tuhan. Lebih banyak baca firman. Lebih banyak, apalagi kalau sekarang ini kekasih Tuhan bisa cari khotbah hamba Tuhan siapa saja, karena semuanya online, semuanya online ya. Betul. Jadi mau ikut seminar di mana saja juga bisa. Bisa itu pakai webinar. Ya, undangan gratis sekali. Banyak gitu. sekali. Jadi banyak sekali ya. Sampai tanam hidroponik apa segala macam juga ada pengarahan-pengarahannya semuanya. Nah, kekasih Tuhan berdiam itu bukan berdiam terus menunggu menanti sesuatu yang baik, tapi harus kita lakukan dan kerjakan apa yang Tuhan mau. Ya, kita mendoakan bangsa ini tentunya. Kita mendoakan keluarga kita. Kita membaca firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Nah, artinya berdiam dalam jasmani kita, tetapi secara kerohanian kita terus bergerak atau hidup gitu, Bu Ayu ya. Jadi di rumah kita jadikan gereja, di rumah kita, di hidup kita jadikan gereja, di rumah kita jadikan rumah doa, di hati kita jadikan tempat ibadah yang sesungguhnya gitu, Bu. Pak, ada banyak orang itu di masa seperti ini tuh panik, Pak. Takut, panik, cemas, sehingga untuk duduk diam, tenang, berdoa itu nggak bisa. Baca firman apalagi, karena ketakutan dan kepanikan tadi, Pak. Ya. Bagaimana mengatasi dulu supaya kita bisa duduk tenang, berdoa, baca firman? Itu yang mengatasi kepanikan atau ketakutan itu jangan diambil seperti gini ya. Hari ini kan hari Selasa ya, Bu ya. Hari Minggu kemarin ada hamba Tuhan senior yang dipanggil Tuhan gara-gara isunya dia buka gerejanya atau apa segala macam. Nah, ini kalau kita boleh mengkonsumsi berita ini dengan ketakutan, maka ketakutan. Ya, maka ketakutan. Kemarin saya ada terima share bahwa ada satu gereja yang pengerja sekolah minggunya 2 ada di ruang isolasi karena harusnya sih awal Agustus ini mereka buka ibadah di gerejanya, dan karena masalah ini mereka putuskan untuk molor lagi atau dipindahkan lagi. Nah, saya katakan sampai kapan kita ditakuti, sampai kapan kita merasa takut, sampai kapan kita menjadi khawatir gitu ya. Beda dengan saya, Bu Ayu. Kalau saya hamba Tuhan, kalau misalnya pagi hari ini saya harus ke sini, saya katakan ya memang ini dari Tuhan, gitu Bu Ayu ya. Kalau saya ada di kota Malang, saya ada di kota Blitar, saya ada di kota Kediri, saya katakan oh ya ini karena Tuhan. Nah, kalau karena Tuhan,
pasti Tuhan akan pelihara, pasti Tuhan akan proteksi. Ya, saya punya anak 2 Bu yang masih kecil-kecil. Saya tinggal dengan orang tua yang sudah cukup usianya. Ya. Banyak orang-orang yang mengatakan hati-hati apa-apa segala macam. Ya, saya hati-hati. Tadi malam tetap jaga protokol. Ya, saya tadi malam pergi ke Adiasa, pulang dari Adiasa jam 9:04 mandi Bu. Oh ya. Keramas. Saya juga Pak. Bayangin Bu, saya kemarin juga keliling bagi sembako, jam 10 malam saya mandi. Mandi, ya. Jadi kan saya juga ndak ngawur, saya juga ndak dikatakan bahasa saya bahasa yang tidak baik, tidak. Saya harus baik. Sebelum saya masuk kamar saya, sebelum saya ketemu dengan anak-anak saya harus doa, saya harus bersih diri, saya harus semuanya, bahkan semuanya. Saya kadang-kadang istri saya kalau saya lihat dia lihat saya keluar gitu, udah di kamar mandi sudah disediakan peralatan saya dan anak ganti saya. Jadi saya nggak perlu masuk kamar lagi untuk ambil kaos, untuk ambil apa segala macam. Saya tinggal masuk kamar mandi, udah selesai. Iya. Jadi sebenarnya tidak perlu takut yang berlebihan. Iya, tidak perlu takut. Selama kita jaga diri kita, jaga protokol yang dianjurkan. Betul. Tidak masalah. Betul. Di mobil saya ada disinfektan, ada hand sanitizer, ada masker, ada. Di ruangan ini juga ada. Ya, kita memang harus bijak ya. Tapi kita nggak boleh apa yang dikatakan tadi. Ada banyak orang-orang yang terus menggunakan kata-kata yang khawatir tentang isu, tentang saya tidak mengatakan hoak, tidak, tetapi itu berita-berita yang menjadikan kita nantinya berpikir tentang rasa panik, rasa khawatir, rasa apa segala macam. Kekasih Tuhan, mungkin ada di antara kekasih Tuhan yang pagi hari ini Anda masih berdiam di rumah. Lakukan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yo ya. Lebih dekat dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan itu tidak akan bisa Anda lakukan ketika Anda takut, cemas atau khawatir. Tenang dulu supaya firman Tuhan juga berkata tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu firman Tuhan buat kita. Nah, kekasih Tuhan, di tengah-tengah masa berdiam diri ini, semakin dekat dengan Tuhan. Tadi judul perbincangan kita adalah berdiam dan berakar. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita ini selama beberapa bulan berdiam diri ini sudah berakar atau belum, dan apa tandanya? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.